Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Arianti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan jabatan fungsional sebagai pengelola keuangan. Kali ini saya akan memaparkan materi agenda 3 dari latihan dasar CPNS 2021, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Pembahasan 1, yaitu Manajemen Aparatur Sipil Negara. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN. Tugas ASN adalah untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban PNS. PNS mempunyai hak untuk memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. Dan 5. Pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi kode etik ASN adalah 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Prinsip sistem merit adalah 1. Keadilan dan kewajaran. 2. Objektif. 3. Berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Penilaian kinerja. 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN. Adapun penyusunan dan penetapan kebutuhan yaitu 1. Pengadaan. 2. Pangkat dan jabatan. 3. Pengembangan karir. 4. Pola karir. 5. Promosi. 6. Mutasi. 7. Penilaian kinerja. 8. Penggajian dan tunjangan. 9. Penghargaan. 10. Disiplin. 11. Pemberhentian. 12. Jaminan pensiun dan hari tua. 13. Perlindungan. Pembahasan 2, yaitu pelayanan publik.
Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Pelayan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Klasifikasi pelayanan publik. 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. 3. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan 4. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik diantaranya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Kualitas pelayanan publik diantaranya 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Ketiga, biaya pelayanan, dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk layanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 6. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Karakteristik aparatur profesional, yaitu melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tangkap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh atas rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme administrasi pelayanan publik. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. 2. Justifikasi didasarkan atas dasar pertimbangan yang objektif dan komprehensif. 3. Sejauh mungkin pelayanan publik diserahkan kepada sektor swasta jika memang lebih baik dan efisien. Pengertian etiket dan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis, etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Perbedaan etika dan etiket. Etiket
Menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Hanya berlaku pada pergaulan bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Bersifat relatif artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan. Bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Sedangkan etika adalah tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Menyangkut manusia dari segi dalam. Konsep Whole of Government atau yang disebut dengan WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa diperlukannya WOG? Untuk dorongan publik untuk kinerja good governance, ego sentral atau siloisasi, keberagaman, perkembangan teknologi dan informasi. E-government dapat mendukung penerapan WOG dengan cara 1. Ketersediaan CIO 2. Interoperability sektor publik 3. Integrasi pelayanan online. WOG berdasarkan jenis 1. Pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. 2. Pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, serta seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang terakhir, pelayanan regulatif, pelayanan yang melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Manfaat yang dicapai dengan WOG antara lain efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu.